Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada tanding yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dimohon duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Ngesrep, baik yang hadir di gereja ini sebagian, juga ada yang sebagian besar ada di rumah kita masing-masing karena kebaktian kita pada sampai saat ini masih harus dilakukan secara online. Namun kita percaya bahwa semuanya ini tidak akan mengurangi rasa kusuk kita untuk beribadah di setiap hari Minggu. Shalom Bapak Ibu. Nah, mari kita sambut Minggu pagi yang ceria ini, yang cerah ini, di mana kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan di hari-hari yang sudah kita lampaui. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait ketiga, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita hadir, kita datang menghadap Tuhan, menghampiri hadirat-Nya, maka yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menyerahkan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Tuhan akan memberikan hukum kasih kepada kita yang terambil dari kitab Matius 22 ayatnya 37 hingga yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita ini sangat tebal, namun Tuhan meringkaskan firman-Nya di dalam hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, hukum kasih ini tentu tidak hanya sekedar kita baca atau sekedar kita hafalkan, tetapi Tuhan menginginkan agar hukum kasih ini benar-benar kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita berkaca dari hukum kasih ini, tentu kita akan menyadari betapa besar pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, kalau kita bertanya, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi Tuhan, sampai sejauh mana kasih kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan mengharapkan kita mengasihi sesama kita, sudah seberapa jauh kita mengasihi? Seringkali justru yang kita lakukan di dalam kehidupan kita berbalik dengan apa yang Tuhan inginkan. Tatkala kita dimohon untuk mengasihi Tuhan, maka seringkali kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga tatkala kita harus mengasihi sesama kita, tetapi kenyataannya kita masih banyak melakukan hal-hal yang sebaliknya. Kebencian, rasa iri hati, dan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang seringkali justru kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari dengan rasa hancur di hati kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita akan mengungkapkannya dengan kidung jemaat nomor 33 bait yang pertama, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ungkapan rasa penyesalan kita. Tentu Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kata hati kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Tuhan memberikan berita anugerah yang terambil dari kitab Roma 3 ayat 23 hingga yang ke-24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata keselamatan kita ini bukan karena kemampuan atau hebatnya kita, tetapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kita melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita yang sudah mendapatkan berita anugerah di dalam kehidupan kita, mari Tuhan akan menunjukkan kita untuk bagaimana kita melakukan kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru diambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga yang demikian. Ikutlah penderitaan sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, pada firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita diajak untuk menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit.
prajurit adalah seorang yang patuh, seorang yang hanya melihat siapa komandannya. Oleh karena itu, dalam hal ini komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa di dalam kehidupan kita memandang Tuhan Yesus yang senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita ungkapkan rasa kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 339. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, Maju Laskar Kristen. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi banji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus, jejak teladan, saksi yang lurus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu beriman. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas segala rahmat dan berkat yang sudah boleh kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pun pada saat ini Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami untuk datang di dalam ibadah pagi pada hari Minggu ini Tuhan. Kami merasa betapa besar kasih-Mu. Karena di dalam suasana yang masih diliputi tidak kepastian di mana kami sedang mengalami pandemi corona ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk senantiasa berbakti di dalam kebaktian, meskipun kebaktian ini harus kami lakukan secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan datang dan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga yang saat ini sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Kami hanya ingin menyerahkan kebaktian ini
Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dari awal dan nanti sampai pada kami mengakhirinya dengan penuh keselamatan dan berkat-Mu. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini masih berada di dalam keadaan sakit ataupun di dalam proses penyembuhannya. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin berdoa syafaat bagi kesembuhan saudara-saudara kami. Kami serahkan Bapak Niko Koyongian, Ibu Hartono Tendo. Kami serahkan adik Reta, putri dari Ibu Nina Wulan. Pun kami serahkan juga Bapak Slamet Dianto, Bapak Sumarsono, Ibu Sularmo, Ibu Martin, dan saudara-saudara kami yang lain, para orang tua kami yang saat ini sedang menderita sakit ataupun dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan, kami hanya memohon kemurahan Tuhan, agar Tuhan jamah saudara-saudara kami ini, para orang tua kami ini Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, tidak hanya kesembuhan di dalam jasmani saja Tuhan, namun Engkau bermurah hati untuk memberikan kekuatan iman, agar di dalam merasakan penderitaan sakitnya, saudara-saudara kami ini memiliki harapan dan hanya meminta kepadamu Tuhan untuk Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Hanya pertolongan-Mu Tuhan yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah sepuh. Kami berdoa untuk Eyang Yunus, Eyang Sutri, Eyang Pian, Eyang Kasnur, Bapak Kadar. Kami juga berdoa untuk Eyang Yesugimanto dan para orang tua kami yang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para orang tua kami ini, yang kami ini sudah lanjut usia. Tentu secara manusiawi raganya sudah semakin lemah. Namun kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan, Engkau berikan penghiburan, agar di dalam masa tuanya, orang tua kami yang kami ini masih benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan. Terus berharap kepadamu Tuhan, memohon kepadamu akan kekuatan. Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejamu di sini Tuhan. Kami berdoa untuk para majelismu yang melayani sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kiranya Tuhan berkati setiap individu para majelismu ini dan keluarganya. Kiranya Engkau berikan hikmat dan Engkau berikan hati yang bijak untuk dengan rasa rela hati melayani Tuhan melalui jemaatmu di sini. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan saudara kami yang duduk di dalam komisi, panitia, tim, dan semuanya ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami ini. Kiranya boleh juga melakukan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhan hati. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa untuk negara dan bangsa kami yang saat ini Tuhan, tentu kami merasakan keprihatinan yang begitu besar karena merebaknya pandemi corona yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu berkatilah para pemimpin bangsa kami Tuhan, baik dari Bapak Presiden,
para menteri, gubernur sampai ke pelosok-pelosok, para pemimpin bangsa ini Tuhan berikan kebijakan. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga para pemimpin kami boleh membawa bangsa ini ke dalam bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang saat ini juga mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Oh Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan berkati sehingga ibadah yang dilakukan secara online ini benar-benar bisa kami rasakan, bisa kami nikmati sebagaimana kami pada keadaan yang normal bisa hadir di gedung gereja. Kami bisa merasakan Tuhan meskipun kami saling berjauhan, tetapi biarlah keadaan ini tetap kami syukuri karena kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang pastikan memberikan kehidupan dan pengharapan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami bacakan dari kitab Matius 12, ayatnya yang ke-24 sampai 30, dan nanti akan kita sambung ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Injil Matius pasal 12 ayat 24 hingga ke-30 dan 36 hingga 43, demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat keretapan dan ketahan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu dalam keadaan bersukacita, sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu mengambil tema jati diri anak-anak Allah. Sebuah tema yang sangat menarik Bapak Ibu. Jati diri anak-anak Allah. Ya, tentunya sebelum kita lebih jauh memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, ada baiknya kita sedikit memahami juga tentang tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Nah, tema ini bisa terdiri dari dua penggalan kata atau rangkaian kata. Di sini akan saya bagi menjadi jati diri dan anak-anak Allah. Jati diri, ya bukan stadion di Semarang ini, jati diri itu diri kita, pribadi kita, apa yang ada di dalam diri kita, kehidupan kita, itu adalah jati diri. Jadi jati diri kita itu akan terekspresi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang ada di dalam hati kita, tutur kata kita, pikiran kita, perilaku kita setiap hari. Bahkan itu dilihat oleh orang banyak. Kemudian bagaimana dengan anak-anak Allah? Anak-anak Allah tentunya adalah kita, bagian dari makhluk di dunia ini yang mengenal Allah dan taat akan firman Tuhan. Jadi anak-anak Allah adalah mereka yang taat dan patuh akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, jika kita sudah memahami tema kita pagi hari ini, ya cukup berat juga ya. Jadi anak-anak Tuhan itu bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini harus taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira mau enggak ya Bapak Ibu itu menderita? Mau tidakkah kita ini selalu bergumul dengan permasalahan di dalam kehidupan kita? Saya percaya bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu tentu akan menjawab, wah kalau soal suruh menderita ya nanti dululah. Kita ini hidup kan ingin mencari kebahagiaan. Kita ini ingin bahagia di dalam kehidupan kita, jauh dari segala persoalan. Nah Bapak Ibu, tetapi kalau saya kemudian ubah pertanyaan saya, siapakah di antara kita yang belum pernah menderita? Tentu Bapak Ibu akan jujur mengatakan bahwa, oh ya pernah kalau menderita.
Pasti entah itu penderitaan yang ringan-ringan saja ataupun penderitaan yang cukup berat. Baik itu penderitaan pribadi maupun penderitaan keluarga. Nah, dari apa yang kita lihat dari dua pertanyaan ini, maka kesimpulannya bahwa penderitaan itu tidak mungkin lepas sejauh kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menghirup udara segar alias kita masih hidup. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti ya penderitaan itu masih melekat di dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa bertahan sebagai atau menjadi atau mengungkapkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah di tengah penderitaan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita di dalam kitab Matius tadi, Matius 13 ayat 24 hingga 30 dan 36 hingga ke 43, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu pengajaran yang sangat baik, pengajaran yang sangat jelas, meskipun perumpamaan-perumpamaan itu seringkali tidak dipahami oleh sebagian besar orang-orang yang memang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus bercerita bahwa ada seorang tuan yang kemudian menaburkan benih gandum di ladangnya. Tentu dengan harapan gandum itu akan bertumbuh. Dan pada saat orang-orang masih terlelap tidur, maka ada orang lain, orang jahat yang menaburkan benih lalang di lahan yang sama. Nah, di sini terlihat bahwa gandum dan lalang ini saling berebut makan di ladang yang sama. Tentu masing-masing memiliki keinginan untuk terus tetap bertahan di dalam keadaan seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana dunia ini ada di dalam dua sisi yang berbeda. Yang pertama, Tuhan menaburkan benih yang baik, yaitu firman Tuhan di dalam dunia ini. Sementara iblis dan malaikat-malaikatnya menaburkan benih-benih jahat. Agar apa? Agar dunia ini menjadi miliknya. Dunia ini menjadi hancur karena dosa. Tetapi kita tahu bahwa karena kasih karunia Tuhan, benih yang Tuhan taburkan, benih yang Tuhan berikan, benih yang baik itu terus bertumbuh meskipun dihimpit dengan lalang yang tentunya sangat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan bisa mengerti bahwa akibat dosa itu adalah maut. Dan akibat dosa itu adalah rangkaian penderitaan yang luar biasa. Coba kita lihat pada saat kita membaca kitab Kejadian, pada saat Adam dan Hawa masih tinggal di Taman Firdaus. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ini di dalam kesucian, karena di sana dikatakan bahwa kami menciptakan manusia segambar dengan kami. Artinya pribadi Allah ada di dalam manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kesucian, kemudian juga kasih yang dimiliki Tuhan itu dimiliki oleh manusia pada awalnya. Tetapi akibat
godaan setan dan terjatuh di dalam dosa, apa yang bisa kita lihat? Manusia kemudian harus menanggung semuanya itu. Dia diusir dari Taman Firdaus, dan dengan jerih payah, dengan susah payah ia harus mencari rezeki. Dengan kesakitan Hawa harus melahirkan. Semua penderitaan-penderitaan ini adalah akibat daripada dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun penderitaan juga tidak saja datang karena dosa. Ini yang tentunya harus kita pertahankan. Tantangan dan penderitaan terjadi sebagai akibat dari perjuangan iman. Kalau kita memperjuangkan iman percaya kita, Bapak Ibu bisa merasakan ada hal-hal yang membuat kita menderita. Entah itu sifatnya hanya sebentar atau mungkin terus-menerus. Kalau kita belajar dari Alkitab, nah, kita bisa melihat bahwa Daniel pada saat pemerintahan Raja Darius itu mendapatkan suatu tekanan semacam kayak difitnah agar dia terbukti bahwa dia tidak tunduk kepada Raja Darius karena dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kemudian ia dilempar ke gua singa, namun Tuhan melihat itu dan menolong Daniel. Singa-singa itu dibungkam oleh malaikat Tuhan. Dan masih banyak cerita lain yang karena penderitaan, karena mempertahankan perjuangan iman itu harus menderita. Ya, kita lihat bagaimana sejarah atau cerita mengenai Sadrah, Mesah, dan Abednego pada zaman Raja Nebukadnezar. Dia diperhadapkan dua pilihan yang sangat berat. Dia harus tundukkah kepada raja, menyembah raja, atau menyembah Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Mereka tetap teguh, tetap kekeh menyembah Tuhan. Dan konsekuensi dari itu, maka Sadrah, Mesah, dan Abednego kemudian dihukum, dibakar di dalam api, dan bahkan apinya diperbesar sampai 7 kali. Tapi apa yang terjadi? Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak secuil rambutnya pun terbakar. Tuhan menolong hamba-hambanya yang taat, yang benar-benar berani berjuang di dalam mempertahankan imannya. Nah, masih banyak cerita lain seperti Ayub, Paulus, dan murid-murid Tuhan Yesus yang dianiaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu tadi saya katakan ada dua hal. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena kita diperhadapkan di dalam tantangan untuk memperjuangkan iman. Nah, jika penderitaan itu akibat dosa, maka memang di awal biasanya itu enak adanya. Ya, orang-orang yang korupsi misalnya, itu menikmati hal-hal yang enak di depan, tetapi di belakangnya paling tidak secara hukum dia harus mendekam di hotel Prodeo dan lain sebagainya. Orang-orang yang menipu dan lain sebagainya mungkin merasa enak di depan, tetapi di belakangnya Tuhan tidak tinggal diam. Demikian juga jika kita memperhatikan bahwa karena mempertahankan iman, itu biasanya tidak enak di depannya. Kita merasakan menderita, kita merasakan sengsara, penuh dengan tantangan. Tetapi apa? Upah yang kita terima jika kita teguh, kita perjuangkan iman kita meskipun kita harus menderita. Tuhan katakan bahwa kesetiaan kita ini akan berbuah manis. Tuhan akan memberikan
mahkota kehidupan yang nilainya tidak tertandingi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak awal memang Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menderita. Setidaknya terbukti dari kitab Matius 10 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan ini mengutus kita itu bagaikan domba di tengah serigala. Bisa dibayangkan ya, domba itu binatang yang tidak punya senjata apa-apa. Ia hanya penurut saja. Ia bukan seperti kambing yang punya tanduk. Ia juga tidak bisa menyepak dengan kakinya seperti kuda. Domba ini digambarkan sebagai domba yang penurut, domba yang tulus, tetapi harus ditempatkan di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah pertanyaannya bagaimanakah kemudian kita mempertahankan jati diri kita sebagai anak-anak Allah di tengah tantangan dan penderitaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita harus yang pertama, tentu kita harus tetap setia dan percaya bahwa pertolongan Tuhan dan kuasa Allah yang begitu besar, yang tidak bisa kita mengerti, itu akan kita yakini bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan jangan sekali-kali di dalam penderitaan dan pergumulan kita itu kita berpaling kepada Allah. Ya, ini banyak cerita tatkala anak-anak Tuhan bekerja di suatu instansi misalnya karena lingkungannya korup, ya dia tentunya akan mengalami atau mendapati kehidupan pekerjaannya dengan hal-hal yang seperti itu sangat tidak mengenakkan hati. Bahkan tatkala ia tidak ikut korup, maka bisa jadi dia disingkirkan oleh teman-temannya, dianggap orang aneh, dianggap orang yang tidak biasa, karena mereka melihat bahwa sebenarnya kejahatan itu sudah lumrah dilakukan. Nah juga tatkala kita melihat bahwa ada orang yang tidak naik pangkat ya di suatu perusahaan misalnya karena dia menganut, mengimani agama Kristen sebagai agama yang terus dia pertahankan, maka jabatannya atau karirnya terhambat oleh karena itu. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain karena mempertahankan iman dengan cara-cara yang seperti itu ia harus mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita harus percaya bahwa di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, kita ini harus tetap setia karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan, karena Tuhan yang senantiasa siap menolong kita. Di dalam kitab Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan Yesus sendiri sudah sangat kenyang dengan penderitaan itu. Dari sejak Ia dikandung ibundanya, Ia sudah harus menderita karena dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, mari kita percaya bahwa ada saatnya Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan terus merajalela. Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban siapapun yang berbuat jahat untuk menerima hukuman sesuai sifatnya yang maha adil. Di dalam bacaan kita tadi, di dalam kitab Matius dikatakan bahwa ada masanya di mana lalang dan gandum itu akan dituai pada akhir zaman. Nah, di dalam kitab Matius 13 ayat 40 hingga ke-41, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Jelas sekali Bapak Ibu bahwa pada akhir zaman semuanya itu akan berakhir dengan suatu pengadilan. Nah, yang keempat, ingatlah bahwa senantiasa akan pengharapan bahwa setiap orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah ahli waris kerajaan Allah. Di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang jika kita mengaku kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus paham akan pengajaran Tuhan tentang garam dan terang. Kalau kita ini adalah garam, jadi kita ini harus memberikan rasa asin kita pada sekitar kita. Kalau kita ini adalah terang dunia, maka terang kita ini harus terpancar di tengah-tengah kehidupan ini, agar banyak orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Kata kunci dari ayat ini adalah ayat yang terakhir. Jadi kalau kita berbuat baik, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk golongan kita sendiri, tetapi semuanya berpulang untuk kemuliaan nama Tuhan, agar tidak ada kesombongan di antara kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini, kita yang adalah anak-anak kerajaan Allah, oleh karena itu janganlah kita sampai salah memilih penderitaan. Janganlah penderitaan yang kita alami harulah sebuah ketaatan kita dalam perjuangan iman. Mari kita hidup dan menemukan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat di segala abad dan zaman.
marilah kita mengukuhkan iman percaya kita dengan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan bukan dengan pujian, kita datang dengan persembahan juga sebagai rasa atau ucap syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan, namun sebelumnya saya akan membacakan kitab Roma 21 ayatnya yang pertama. Kitab Roma 21 ayatnya yang pertama. Oh, kami ulang karena ada kesalahan. Kitab Roma 12, maaf Bapak Ibu. Kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemudahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu kita kumpulkan persembahan kita, seraya kita iringi dengan kidung pujian dari kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan bait pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahkan hidupku dari muji dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan di gedung gereja ini atau yang di rumah masing-masing telah mempersiapkan yang kelak dikumpulkan bersama-sama dengan beberapa cara, baik disampaikan di gereja melalui kotak atau yang melalui transfer, atau yang dititipkan, atau yang disampaikan langsung kepada majelis gereja. Semuanya kita naikkan doa untuk berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini boleh Engkau izinkan untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Walaupun di tempat ini bersekutu hanya sebagian kecil,
dan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di tempat lain. Namun kasih dan tali kasih yang Tuhan ikatkan kepada kami menumbuhkan akan kebersamaan kami di dalam membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terlebih ya Tuhan, pada saat ini Engkau masih memberikan hati untuk kami ungkapkan rasa syukur kami. Kami mengimani semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan yang besar bagi kami. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami kumpulkan, kami persiapkan, yang kelak kami sampaikan melalui berbagai cara, semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, urapilah hati kami, supaya kami makin lama makin mencintai Engkau melalui persembahan-persembahan hidup kami yang kiranya berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya banyak kekurangan di dalam kami mempersembahkan di hadapan-Mu. Tetapi kami bangga dan bahagia karena kesempurnaan yang dari Tuhan boleh kami nikmati setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami naikkan doa persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi ada sedikit gangguan teknis, maka kita akan lanjutkan ibadah kita. Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu hati kembali, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, di mana ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik atas berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami juga akan berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kembalilah di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membawa berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait pertama, Yesus menginginkan dagu. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar.